Selamat pagi pemirsa, selama 10 tahun terakhir, bangsa Indonesia resmi merayakan setiap 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila. Dan sejak 1 Juni 2016, pemerintah telah menjadikan peringatan kelahiran Pancasila sebagai hari libur nasional. Nilai-nilai Pancasila sejatinya tidak pernah libur ataupun absen. Ia hadir setiap hari, bukan hanya pada saat perayaan, tetapi momentum peringatan hari ini tetap saja penting sebagai pengingat bagaimana 5 sila yang digali Soekarno dan disepakati para founding fathers tersebut menjadi dasar negara, sekaligus asas yang menjadi falsafah dan pandangan hidup negara. Inilah editorial Media Indonesia pemirsa edisi Senin 1 Juni 2026 dengan tema menegakkan kembali falsafah negara. Bersama saya Rumeda Arizal, Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 021 583 99 100. Pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Indra Maulana. Mas Indra, selamat pagi. Selamat pagi, Andrew. Kita melihat topik hari ini sangat menarik, Mas. Karena 1 Juni ini satu dekade juga peringatan di hari lahir Pancasila. Mas, kita ketahui bahwa di hari lahir Pancasila ini momentum seperti ini, seperti upacara dan sebagainya, selalu disampaikan dalam nilai-nilai sila kelima. Namun, kalau kita lihat dewasa ini, Mas, praktik seperti intoleransi, kemudian juga kekerasan dan juga kejahatan, bahkan hingga korupsi ini sering terjadi dan ini bertentangan dengan Pancasila, nilai Pancasila. Pertanyaan besarnya, Mas Indra, apakah ini memang ada jarak ataupun juga gap yang sangat besar antara hafalan dan juga pengamalan? Pengamalan dari nilai-nilai Pancasila. Baik, kita hari ini bicara filosofi Groundslach ya. Memang 1 Juni menjadi hari libur dan menjadi diperingati setiap tahun itu baru 10 tahun terakhir ini ya. Tapi sebelumnya kan nilai-nilai Pancasila selalu didengungkan dan digaungkan terus-menerus supaya pengamalannya atau pelaksanaan nilai-nilai Pancasila itu juga terus dilakukan oleh seluruh elemen bangsa, tidak hanya pemerintah tetapi juga masyarakat seluruhan dari berbagai daerah ya, di pelosok tanah air semuanya. Filosofi Groundslach menurut Bung Karno ini kan adalah nilai-nilai dasar negara. Nilai-nilai ini diambil atau dijadikan sila-sila dalam Pancasila itu bukan sebuah diambil dari hal-hal yang sifatnya kosong atau hal-hal yang sifatnya mengawang-awang. Tetapi nilai-nilai ini sebenarnya diambil oleh Bung Karno dan para founding fathers ya, keseluruhan itu. Karena kenapa kita sebut Bung Karno? Karena Bung Karno yang menyampaikan ini di depan sidang BPUPKI tahun 45, 1 Juni 45 waktu itu. Tetapi ini sebenarnya adalah pemikiran semua para founding fathers kita begitu ya, tokoh-tokoh bangsa dulu yang mempersiapkan kemerdekaan kita. Itu nilai-nilai ini menjadi renungan dan diambil dari nilai-nilai bangsa ini sendiri. Jadi sebelum merdeka pun nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai tentang persatuan, nilai-nilai tentang bagaimana berdemokrasi ya. Mungkin dulu istilahnya bukan demokrasi ya, tapi kan bagaimana bisa rembukan, bagaimana bisa kemudian saling meminta pendapat satu dengan yang lainnya dan menghargai pendapat yang lain. Lalu nilai-nilai keadilan sosial, itu nilai-nilai yang sudah ada sejak dulu dan sifatnya universal. Tetapi di negara kita sebelum merdeka pun nilai-nilai ini sudah ada. Nah inilah yang kemudian justru diambil oleh para founding fathers, dijadikan sila. Jadi kalau misalnya banyak bilang Pancasila itu terlalu mengawang-awang, too good to be true, itu orang salah besar. Nilai-nilai ini justru diambil dari nilai-nilai bangsa ini, bahkan sebelum merdeka sudah ada sejak lama. Dan ini adalah nilai, kalau sekarang disebut melenceng, nah ini yang menjadi pertanyaan. Mengapa bisa melenceng? Kenapa tidak bisa diamalkan? Betul. Kenapa sulit sekali sepertinya diamalkan? Nah justru mungkin kita semua sebagai bagian dari masyarakat, mungkin pemerintah juga, apakah kita sudah melenceng? Nah perayaan 1 Juni ini bukan, kita berharap tidak hanya menjadi perayaan seremonial yang menjadi hanya dalam upacara-upacara saja, tetapi kita melihat kalau bahasa Islamnya begitu ya, muhasabah. Kita lihat kita masih on the track nggak dengan Pancasila-nya, atau jangan ganti soal melenceng. Apakah kita masih punya nilai-nilai moral ketuhanan yang baik? Apakah kita masih punya nilai-nilai kemanusiaan yang biasa? Apakah kita masih bisa bebas berpendapat atau tidak sesuai dengan sila keempat? Ataukah kita sudah mulai merasa dikekang? Nah inilah yang kemudian kita dijadikan untuk bagaimana kita melihat diri sendiri. Apakah nilai-nilai Pancasila ini masih bisa kita lakukan ataukah kita sudah melenceng? Nah 1 Juni adalah momen untuk memperingati bermuhasabah kita. Apakah kita masih lurus atau sudah melenceng dari nilai Pancasila? Oke, apakah momen ini menjadi lurus atau sudah melenceng? Inilah Mas Indra dan juga pemirsa di rumah yang akan kita bahas dalam editorial Media Indonesia edisi hari ini, Senin 1 Juni 2026, dengan tema menegakkan kembali falsafah negara.
menegakkan kembali falsafah negara. Selama 10 tahun terakhir, bangsa Indonesia resmi merayakan setiap 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila. Dan sejak 1 Juni 2016, pemerintah telah menjadikan peringatan kelahiran Pancasila sebagai hari libur nasional. Nilai-nilai Pancasila sejatinya tidak pernah libur ataupun absen. Ia hadir setiap hari, bukan hanya pada saat perayaan. Akan tetapi, momentum peringatan hari ini tetap saja penting sebagai pengingat bagaimana 5 sila yang digali Soekarno dan disepakati para founding fathers tersebut menjadi dasar negara, sekaligus asas yang menjadi falsafah dan pandangan hidup negara. Kini tantangan terbesar bangsa ini bukan lagi pada tataran pemahaman mengenai Pancasila, apalagi sekadar hafalan bunyi sila, lambang dan butir-butirnya. Semua masyarakat semestinya sudah memahami bahwa di dalam 5 sila terkandung prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial yang relevan menghadapi berbagai perubahan zaman. Pancasila bukanlah produk asal-asalan atau mengada-ada. Kelima sila itu dirancang untuk menjawab persoalan keberagaman dan perbedaan demi menjaga keutuhan bangsa. Dengan demikian, ia seharusnya menjadi tolak ukur dalam standar perilaku dan etika publik sampai hari ini. Memang tidak mudah karena pada praktiknya implementasi nilai-nilai Pancasila selalu mendapat ujian. Dari waktu ke waktu, publik terus disuguhi berbagai peristiwa yang memperlihatkan jauhnya jarak antara praktek kehidupan dan nilai-nilai Pancasila. Tidak terkecuali yang terjadi belakangan ini. Sebagaimana yang tengah marak diberitakan, akhir-akhir ini kita disodori banyak sekali laporan kekerasan seksual terhadap santri di dunia pendidikan. Tempat yang seharusnya menjadi oase spiritual, benteng moralitas, dan ruang aman bagi generasi muda justru berubah menjadi zona kejahatan kemanusiaan. Kemudian kita juga menyaksikan aksi intoleransi yang masih saja terjadi di kala usia Republik ini hampir 81 tahun. Masih ada anak bangsa yang berperilaku seperti kaum tiran dengan memaksakan kehendak mereka terhadap aktivitas keagamaan atau kebudayaan kelompok lain. Pancasila tidak pernah dirancang untuk meniadakan perbedaan, tetapi justru untuk mengelola perbedaan agar menjadi kekuatan. Ketika ada yang merasa berhak mendikte, mengintimidasi, bahkan membubarkan ruang gerak mereka yang berbeda, sesungguhnya mereka tengah menggergaji Bhinneka Tunggal Ika. Ketika warga negara tidak lagi mampu menerima perbedaan, fondasi persatuan akan terkikis. Pada titik kulminasinya nanti, yang terancam bukan hanya kelompok tertentu, melainkan juga masa depan Indonesia sebagai negara majemuk. Ujian terhadap Pancasila juga merambah dunia intelektual. Kasus peneliti Indonesia yang ketahuan memalsukan data riset di forum internasional beberapa waktu lalu menjadi tamparan keras di saat bangsa ini tengah bersiap merayakan hari lahir Pancasila. Itu adalah korupsi ilmiah yang meruntuhkan martabat bangsa. Akademisi seharusnya menjadi penjaga kebenaran dan nalar sehat bangsa yang mengutamakan kejujuran dan adab. Ketika akademisi menghalalkan segala cara demi popularitas instan, insentif finansial, atau pengakuan semu, pendidikan kehilangan makna. Perilaku semacam itu bertentangan dengan semangat keadilan, tanggung jawab, dan moralitas yang menjadi jiwa Pancasila. Tantangan terbesar Pancasila saat ini bukanlah pada kurangnya sosialisasi, melainkan pada lemahnya internalisasi. Kita tidak pernah kekurangan materi pidato dan jargon tentang Pancasila. Yang masih kurang adalah keberanian untuk menjadikan Pancasila sebagai pedoman nyata dalam pengambilan keputusan, penggunaan kekuasaan, aktivitas ekonomi, praktik pendidikan, bahkan kehidupan keluarga. Tidak mungkin kita berbicara tentang kemanusiaan jika korban kekerasan kesulitan memperoleh perlindungan. Tidak mungkin kita berbicara tentang persatuan jika ujaran kebencian dan intoleransi dibiarkan berkembang. Tidak mungkin pula kejujuran menjadi pola hidup bila kebohongan yang kerap dikumandangkan. Persoalan-persoalan itu sekali lagi
tidak cukup dijawab dengan slogan atau seremoni. Kita butuh tindakan nyata. Membumikan Pancasila, menegakkan falsafah negara, berarti mengubahnya dari slogan menjadi budaya, dari retorika menjadi karakter, dari hafalan menjadi perilaku. Di bagian berikut Anda juga bisa menyampaikan pendapat Anda melalui telepon interaktif dan untuk saat ini tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kita akan terlebih dahulu untuk mendengarkan pendapat dari pemirsa Metro TV. Ada Ibu Ong Meihua dari Pejaten, Jakarta. Selamat pagi Ibu Ong. Ibu Ong, silakan dengan pendapat Anda bagaimana melihat Pancasila saat ini, apakah ini sudah sesuai dengan falsafah bangsa dan juga bagaimana pelaksanaan dan implementasinya Ibu Ong, silakan. Ya. Selamat pagi Mas Andro, Mas Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila diamalkan dan diamankan untuk bangsa Indonesia. Selamat Hari Pancasila. Semoga bangsa Indonesia ini jaya terus. Tidak kita dengarkan korupsi di mana-mana. Jadi pelaksanaan Pancasila sekarang belum merata Mas Andro. Karena masih ada antara si miskin dan si kaya. Lalu bagaimana Pancasila ini untuk bangsa Indonesia sebagai filsafah? Kita mengharapkan Pancasila itu betul-betul menjadi nurani dan jiwanya bangsa Indonesia. Kalau semua memegang Pancasila, tidak ada Mas Andro korupsi, tidak ada lagi kekejaman di dunia ini, tidak ada kerusuhan dan tidak ada pelecehan seksual. Semua akan patuh dengan Pancasila. Semoga saja negara kita itu aman Mas Andro, Bang Indra. Itu aja, semoga Pancasila ini jaya terus, tidak masyarakat tidak memikirkan untuk bagaimana antara si miskin dan si kaya. Korupsi tidak di mana-mana. Semoga hukum ini ditegakkan untuk semua bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ong Meihua. Ya. Mas Indra, menarik sekali ketika tadi Ibu Ong sempat menyampaikan bahwa nurani dan juga jiwa begitu. Ketika memang benar-benar Pancasila ini diamalkan, tadi seperti yang disampaikan dan di pertanyaan pertama saya juga, korupsi ini tidak ada. Mengapa ini bisa terus terjadi Mas Indra? Ya itu tadi yang kita bilang bahwa sebenarnya soal Pancasila ini belum merasuk ya secara kafah begitu ke dalam diri masing-masing kita. Ya ini artinya makanya kita peringati 1 Juni ini sebagai Hari Pancasila begitu ya. Agar kita semua merenungi kembali, ayo kita merenungi kembali nilai-nilai 5 sila ini apakah memang sudah menjadi bagian dari karakter kita, menjadi budaya kolektif kita atau belum, gitu. Kalaupun sudah dijalankan berapa persen dari tahun ke tahun, ini hampir 81 tahun Indonesia merdeka ya, hampir ya. Apa sudah berapa persen nilai-nilai Pancasila ini menjadi karakter, menjadi budaya kolektif bangsa kita, gitu. Nah, kalau bicara soal ada badan tersendiri khusus untuk Pancasila dan lain sebagainya, mungkin ini juga menjadi sebuah evaluasi bersama. Persoalan sekarang mungkin bukan soal sosialisasi lagi nilai-nilai Pancasila, apalagi kalau menantang orang soal hafalan, lambang dan lain sebagainya. Itu satu hal. Memang harus punya pemahaman itu, jangan sampai nggak hafal gitu ya, jangan sampai nggak ini bagaimana bisa menjiwai menjadi karakter kalau nggak hafal. Tetapi yang paling utama adalah bukan sosialisasi, tetapi adalah internalisasi. Saya gunakan pakai bahasa editorial yang tadi disampaikan di paket editorial ya. Internalisasi yang dimaksud adalah bagaimana kita memahami nilai ketuhanan yang Maha Esa itu menjadi perilaku kita sehari-hari. Kita bertuhan, tapi apakah kita menjalankan ibadahnya atau enggak? Itu dulu, yang paling simpel dulu. Secara syariatnya lah ya kalau dalam Islam, kalau dalam agama-agama lain juga apakah menjalani ibadah-ibadah tersebut. Kemudian yang kedua bicara kemanusiaan, apakah kita sudah menginternalisasi nilai-nilai kemanusiaan yang ada dan beradab itu. Lalu persatuan, mengapa kita masih merasa mempunyai hak untuk membubarkan sebuah
forum-forum yang dalam diri kita sendiri misalnya tidak menyetujui itu kan bukan persatuan Indonesia kalau begitu. Nah yang seperti ini adalah perlunya adanya internalisasi nilai-nilai tersebut ke dalam diri kita masing-masing secara kafah. Nah, bagaimana internalisasi ini bisa berjalan secara kolektif kebangsaan? Ini yang penting ini, yaitu perlunya patron. Oke. Contoh, teladan. Teladan dari siapa? Dari pemimpin kita. Pemimpinnya itu siapa? Bisa presiden, bisa tokoh-tokoh agama, bisa tokoh-tokoh masyarakat. Seperti itu. Jadi teladan ini diberikan dulu kepada masyarakat sehingga mereka menilai, oh pemimpin kita seperti ini, maka itu akan merasuk juga menjadi internalisasi. Nah, ketika ini dilakukan secara periodik dan masif dan berkelanjutan, maka kita tidak perlu lagi untuk sosialisasi nilai-nilai dan menganggap nilai-nilai Pancasila itu mengawang-awang. Padahal ini diambil dari nilai-nilai yang selama ini memang ada di bangsa ini sebelum bahkan bangsa ini merdeka. Oke. Sebelum bangsa ini mungkin bernama Indonesia. Begitu. Nah, itulah yang kemudian perlu kita lihat bersama setiap 1 Juni, sudah berapa persen proses internalisasi nilai-nilai Pancasila ini di bangsa ini. Kalau 0% enggak sih, sudah ada jalan. Tapi kok korupsinya masih ada? Oh, penegakan hukumnya bagaimana? Karena Pancasila ini kan juga adalah sumber dari segala sumber hukum sebenarnya di tanah air ini. Tidak hanya berhenti pada soal nilai-nilai, tapi ini adalah sumber dari segala sumber hukum. Dasarnya adalah Pancasila, kemudian Undang-Undang Dasar 45, kemudian baru undang-undang begitu kan, dan kemudian peraturan-peraturan turunan lainnya. Inilah yang harus kita lihat. Kalau proses internalisasi itu berhasil dilakukan secara kolektif kebangsaan dari masing-masing kita, lalu secara masif dengan kolektif, maka itu akan berhasil. Tapi sekali lagi, teladan apakah sudah memberikan contohnya. Oke, selain teladan juga Mas Indra ada hal yang tidak kalah menariknya berkaitan dengan praktik untuk memastikan dalam setiap pelaku kebijakan begitu. Betul, Tapi iya. kita akan bahas usai jeda berikut ini Mas Indra, dan usai jeda berikut ini Editorial Indonesia masih akan kami lanjutkan, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir diskusi kita pada pagi hari ini. Jadi Mas Indra, seperti tadi Mas Indra sempat sampaikan, Ya. saya sangat setuju sekali bahwa memang untuk menciptakan Pancasila dalam diri kita sendiri yang paling penting adalah kita bagaimana mengamalkannya ya. Dan juga adanya contoh begitu dari para Teladan, pemimpin kita, betul, juga ya. teladan. Namun pertanyaan selanjutnya Mas Indra, dalam praktik pemerintahan ini bagaimana setiap kebijakan publik yang diciptakan oleh para pemerintah dan juga Ya. di DPR sana, bahwa nilai-nilai Pancasila ini selalu diterapkan itu dalam sila-silanya, baik itu sila pertama, kedua, ketiga, dan juga keempat dan lima. Baik, nilai-nilai ini kan sebuah dia di atas namanya nilai-nilai ini kan di atas peraturan ya. Oke. Namanya nilai-nilai itu sifatnya adalah makro begitu ya, sifatnya lebih besar daripada peraturan-peraturan tertulis. Kalau kita lihat sampai sekarang, tentu tidak ada satu peraturan pun atau perundangan pun begitu yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila secara aturan tertulis ya. Tidak ada yang bertentangan. Karena kalau bertentangan mudah sekali menggugatnya. Kalau itu peraturan daerah tinggal dibawa ke Mahkamah Agung. Kalau itu undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Itu sangat mudah sekali. Jalurnya juga ada. Dan tentu saat membuatnya pun itu tentu tidak kemudian disengaja untuk keluar dari nilai-nilai Pancasila. Saya yakin tidak seperti itu. Jadi peraturan kebijakan yang sifatnya tertulis dalam peraturan perundangan maupun peraturan-peraturan turunan di bawahnya sudah pasti akan selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Tetapi yang namanya nilai-nilai itu kan lebih tinggi daripada peraturan tertulis. Oke. Yang kadang-kadang ketika itu karena lebih tinggi, lebih disebut oleh Bung Karno itu kan filosofi Grondslag. Sifatnya lebih pada falsafah gitu. Maka kadang-kadang itu suka dalam pelaksanaannya yang suka kemudian agak berbelok begitu. Oke. Dan paling penting adalah ketika bicara aturan itu lebih kepada saklek, tidak melihat filosofinya juga. Ketika ada persoalan misalnya tentang pembubaran sebuah aktivitas atau forum diskusi begitu ya. Tidak kemudian hanya dilihat aturan-aturannya, tidak ada izin. Jadi aturan yang sifatnya remeh, tapi falsafahnya dilupakan. Bahwa kebebasan untuk berkelompok, berorganisasi, berpendapat, itu kan harus dilihat juga, ini nilai Pancasila. Jadi jangan hanya melihat aturannya, oh ini tidak izin, oh ini tidak ini, tapi harus dikawal sifatnya itu. Jadi
ketika kita berkaca, ini saya mengambil contoh salah satu sila saja ya, begitu ya, misalnya sila keempat ya, bahwa kebebasan berpendapat, berorganisasi dan lain sebagainya. Nah itu yang kadang-kadang mungkin ya beberapa oknum penegak hukum kemudian gampang saja membubarkan, gampang saja melakukan represi begitu ya, karena aturan-aturan tertulis saja yang dilihat, tapi secara falsafahnya tidak dilihat. Ini orang berkelompok, dia mau berpendapat. Kalau orang mau mengkritik, berarti dia sedang terlibat dalam negara ini, menjadi bagian dari negara ini untuk, ada yang salah loh, ini yang mau kami sampaikan, gitu. Nah ini yang kadang dilupakan. Nah ini juga menjadi momentum kita untuk melihat kembali muhasabah nasional lah, ya, bahwa apakah kita masih pada on the track nilai-nilai Pancasila atau sebenarnya kita sudah jauh dari prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang disampaikan oleh para founding fathers negara ini. Baik, jadi diharapkan 1 Juni ini menjadi momentum juga untuk Sekali lagi mengingatkan terus juga, kita semua ya. Baik, terima kasih Mas Indra Maulana telah bergabung bersama kami dalam diskusi editorial pada pagi hari ini. Terima kasih. Dan pemirsa, tantangan terbesar Pancasila saat ini bukanlah pada kurangnya sosialisasi, melainkan pada lemahnya internalisasi. Kita tidak pernah kekurangan materi pidato dan jargon tentang Pancasila. Yang masih kurang adalah keberanian untuk menjadikan Pancasila sebagai pedoman nyata dalam pengambilan keputusan, penggunaan kekuasaan, aktivitas ekonomi, praktik pendidikan, bahkan kehidupan keluarga. Bagi kru yang bertugas, saya Romeda Iza mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.